Kenal maka tak sayang, maka dari itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 16. Perkenalkan, nama saya Lidianti dengan NIM 105401135521. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Nurkia Saran Putri dengan NIM 1054011344121 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anissa dengan NIM 105401115721. Baik, langsung saja kita akan memulai perbincangan pada hari ini. Apa sih yang dimaksud dengan gangguan berbahasa? nah teman-teman, kalian perlu ketahui apa sih itu gangguan berbahasa. Nah, gangguan berbahasa ini ditandai adalah dengan ketidakmampuan anak berdialog secara interaktif, membaca dan memahami yang dibaca, berpikir, sulit menuangkan hasil pemikirannya melalui bahasa maupun tulisan. Apa saja sih jenis-jenis gangguan berbahasa? Baik, jadi yang saya ketahui itu ada 3 jenis gangguan berbahasa pada anak. Yang pertama yaitu gangguan berbahasa ekspresif, di mana gangguan berbahasa ekspresif ini adalah sulit memahami isi pikiran, informasi baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang kedua yaitu gangguan berbahasa respektif, yang berhubungan dengan cara memahami bahasa yang diterima baik itu secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang ketiga yaitu gangguan berbahasa spektrum autisme, artinya ada beberapa anggota keluarga yang mengalami gangguan berbahasa kemudian turun-menurun kepada anaknya. Masih ada jenis-jenis gangguan berbahasa selain dari 3 yang disebutkan tadi? Ada. Nah, yang pertama ini afasia. Nah, afasia itu adalah kesulitan yang disebabkan oleh gangguan otak seperti stroke. Nah, yang kedua ada disleksia. Nah, disleksia ini adalah kesulitan bahasa dalam bahasa tulis yang dimana contohnya sulit mengenali kata-kata. Dan yang ketiga itu ada difraksia. Nah, difraksia ini adalah sulit mengontrol motorik, dimana sulit menggunakan otot mulut dan lidah. Seperti yang diketahui bahwa segala sesuatu yang terjadi itu tentu ada penyebabnya. Nah, apa sih penyebab dari gangguan berbahasa tersebut? Oke, baik. Jadi penyebab dari gangguan berbahasa itu ada beberapa. Yang pertama yaitu gangguan berbicara yang disebabkan oleh artikulasi. Kemudian yang kedua yaitu faktor genetik. Faktor genetik ini seperti disleksia dan gangguan berbahasa ekspresif. Artinya gangguan berbahasa ini dilakukan secara turun-temurun, artinya ada beberapa anggota keluarga yang mengalami gangguan berbahasa tersebut. Maka dari itu, anak mengalami resiko yang lebih tinggi untuk mengalami kejadian yang serupa. Apa sih dampak dari gangguan berbahasa? Nah, jadi ada beberapa dampak yang diakibatkan oleh gangguan berbahasa. Nah, yang pertama yaitu berdampak pada kemampuan sosial dan emosional anak, di mana anak yang mengalami gangguan berbahasa itu akan kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebayanya. Nah, yang kedua yaitu berdampak pada akademik anak, di mana anak-anak yang mengalami gangguan berbahasa akan kesulitan dalam belajar. Nah, contohnya yaitu seperti kesulitan dalam menulis dan membaca. Nah, yang ketiga yaitu berdampak pada kognitif dan perkembangan intelektual anak, di mana anak-anak yang mengalami gangguan berbahasa akan kesulitan dalam memahami konsep-konsep yang lebih abstrak. Nah, hal ini mengakibatkan atau berdampak pada perkembangan intelektual anak. Yang keempat yaitu berdampak pada mental seorang anak, di mana anak-anak yang mengalami gangguan berbahasa dan tidak ditangani secara baik, maka dapat berakibat anak akan menjadi stres dan anak juga akan kurang percaya diri. Nah, yang terakhir yaitu berdampak pada kemandirian anak, di mana anak-anak yang mengalami gangguan berbahasa ini akan kesulitan melakukan aktivitas sehari-harinya dengan sendirinya. Apa sih cara mengatasi gangguan berbahasa? Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam mengatasi gangguan berbahasa. Nah, yang pertama, kita dapat menggunakan metode komunikasi representatif, di mana metode ini menurut saya sangat efektif digunakan berkomunikasi kepada anak-anak yang mengalami gangguan berbahasa. Nah, yang kedua yaitu kita dapat melakukan terapi kepada anak yang mengalami gangguan berbahasa. Dan yang ketiga, kita dapat melakukan pendekatan pendidikan sesuai dengan gejala yang dialami anak yang mengalami gangguan berbahasa. Nah, yang keempat yaitu kita dapat melakukan stimulasi dan interaksi verbal dengan anak yang mengalami gangguan berbahasa di rumah. Nah, itulah tadi perbincangan dengan kelompok 16 yang membahas tentang gangguan berbahasa.
Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.